semua, Rahayu, salam kebajikan, Om Swastiastu. Yang saya hormati PLT Direktur GTK Kemendikbudristek, yang hadir juga pada kesempatan ini Pak Dr. Syarif. Beliau ini orang NTB Pak, jadi kegiatan di sini sekalian pulang kampung rupanya. Ya Pak Syarif, kawan saya cukup lama di kementerian. Pak Syeswadi PLT juga pada bulan yang lalu juga hadir. Kita beracara di Stone Inn di tetangganya hotel ini, diikuti juga oleh teman-teman dari 34 provinsi. Para narasumber yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para mitra kerja dari Kemendikbudristek dan Bapak Ibu guru peserta bimbingan teknis pembuatan naskah dan video pembelajaran pada malam hari ini yang hadir. Alhamdulillah, syukurillah. Itu tidak henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan memberikan kita kemudahan, memberikan kita kreasi di otak kiri dan merasakan kreasi itu di otak kanan, dan memberikan kita juga motivasi untuk terus berkembang dan membuat sesuatu yang semakin baik. Ibu dan Bapak, sebuah keniscayaan di era kurikulum merdeka, platform namanya PPMM, platform merdeka belajar. Saya sudah kunjungi situs itu dan ada juga asik-asik banget teman-teman mengajar di kelas, di lapangan. Itu best practice, tetapi saya melihat itu masih stylish, teacher stylish. Justru yang kita perlukan itu adalah yang bagaimana model pilihan video itu yang anak-anak terlibat langsung. Anak-anak terlibat langsung. Kalau Bapak dan Ibu melihat dalam strategi pembelajaran kita itu sekurang-kurangnya ada 5 hal ya. 5 hal ini yang nanti bisa menjadi bagian untuk kita putuskan kita punya gestur, ekspresi, style itu kayak apa. Karena udah terlanjur kita ini sudah memilih didaktik metodik. Pertama, pendekatannya. Oleh kurikulum merdeka sudah diberi namanya diferensiasi approach. Kalau sudah diferensiasi approach, maka dalam pikiran kita harus milah dong. Kalau saya buat video tipologinya begini, ini cocok untuk kayak anak yang kelompok mana? Anak-anak yang kita kategorikan dominan otak kiri dengan saintisnya, itu anak-anak pintar Bapak dan Ibu, dan mereka umumnya kritis. Kalau tidak menarik, anak itu langsung komentar. Mungkin ada juga video yang kita perlukan untuk anak yang tidak pintar. Mereka dominan otak kanan, seni budaya, ekspresif, emotif, sensitif, kreatif. Itu otak kanan. Video yang serius untuk orang-orang yang otak kiri dominan, itu anak pintar, tidak sama dengan video untuk anak yang dominan otak kanan, yang lebih ekspresif. Itu saya sebut dengan anak kreatif. Nah, ada anak yang kedua-duanya butuh, pintar dan kreatif. Dua sifat ini melekat pada satu anak. Ini biasanya impulse, meletup-letup anak, punya gagasan banyak dan aneh-aneh. Kalau mau melihat itu banyak di era mereka sekarang ini, coba guru beranikan diri buka-buka TikTok deh. Buka-buka TikTok. Saya jadi kepala dinas juga sempatkan diri, Pak Budi. Saya lihat TikTok ini. Yang mana yang dominan? Kan di situ kelihatan subscribe-nya. Subscribe-nya kelihatan. Like and share-nya kelihatan. Jadi yang diperlukan anak-anak yang kiri dan kanannya connect, itu smart, saya sebut sebagai anak smart. Itu adalah yang unik.
Kita ingat bahwa di dalam pendekatan yang kita pilih itu disediakan pula urutan kedua setelah kita sudah ada ini yang disebut dengan differentiasi approach. Lalu turun satu level, kita mau bikin strategi apa? Nah, di strategi ini Bapak dan Ibu, kalau dominan guru itu namanya aksi. Jadi modelnya guru, materinya guru, tokohnya guru, pokoknya semua guru deh, satu arah. Murid itu melihat saja videonya, oh gitu, oh penjelasannya begini. Tetapi itu akan mempengaruhi short term memory di otak kiri, pendek banget jangka panjang, jangka pikirannya. Begitu keluar dari video, terlihat itu, mereka lupa. Karena apa? Karena kita terpengaruh oleh strategi aksi satu arah. Lalu bagaimana agar mereka bisa punya long term memory, bisa melekat di otak kanan mereka? Strateginya buat dari aksi tadi balik, ada umpan balik, namanya reaksi. Reaksi. Gimana caranya? Nah, di sini sebuah tantangan Bapak. Bukankah kita pernah diajarkan dalam metodologi pembelajaran di kampus? Ada metode sederhana ketika saat itu belum ada smartphone, ketika saat itu kita masih berhadapan dengan TV yang non digital, yang masih tabung manual itu, ada kaset, apa namanya itu, pick up, kasetnya kayak bata dulu besarnya itu, videonya itu. Kita diperkenalkan Noam Chomsky itu satu metode namanya AVA, audio visual aids. Jadi yang bisa didengar, yang bisa dilihat, bisa dikomunikasikan. Nah, kalau sudah ada reaksi dari anak, ini kalau panjang kita membuat video pembelajaran atau layanan pembelajaran online, itu akan menjadi tidak terasa dan anak semakin long term memorinya. Siswa guru reaksi bagus, guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Nah, ini tantangan kita, bagaimana polanya agar sosiometri. Bapak dan Ibu, di smartphone kita itu kita disediakan Zoom atau teleconference yang sekali kita telepon bisa bergabung beberapa orang. Saya sering melakukan itu kalau membuat kesepakatan misalnya, telepon tambahin orang, telepon tambahin orang. Saya butuh 5 orang hari di rapat. Begitu di HP kita muncul gambar kita berlima, kan menjadi sangat panjang, menarik, tuntas. Tapi kalau hanya 2 saja, reaksi saja, saya dengan ibu misalnya, saya telepon, hanya saling lihat saja kita, saling si hello, dada, itu singkat, karena hanya memutuskan oleh 2 orang ini reaksi. Maka jika dia menjadi lebih banyak, pola sosiometri yang dipakai. Di platform Merdeka Mengajar sudah banyak contoh model dan teman-teman itu sangat kreatif. Tetapi juga ada yang kreatif itu karena bukan stylishnya, tidak berangkat dari dirinya. Dia membuat kreativitas itu karena tuntutan apa prosedur yang dilakukan. Akhirnya jadi kaku. Cara mengajarnya jadi kaku, variasi-variasinya jadi kaku. Jadi kita yang paham tentang audiovisual aids itu tahu di mana titik lemahnya dan bagaimana mengintroduksinya. Bagi anak akan dinikmati karena ada perintah untuk menyaksikannya. Jadi saya juga berkali-kali pada Ibu di 2 tahun yang lalu itu kerjasama, saya coba kerjasama dengan TVRI. Saya coba kerjasama dengan RRI. Ternyata audiensnya yang di televisi, kita juga punya video pembelajaran online ya, di kantor saya itu juga ada situsnya. Kemudian yang di RRI, bahkan kita mobilin radio mengajar.
Saya cek lah dengan RRI TVRI, coba lihat subscribe-nya siapa, audiensnya siapa. Jadi yang muncul data itu adalah hanya murid yang diajar oleh guru itu. Karena yang jadi model guru itu, yang mengajarkan guru itu. Jadi gurunya udah tiap hari ketemu di sekolah kami, disuruh lagi lihat di layar, disuruh lagi lihat di layar. Kenapa bedanya kemarin ketemu di kelas dengan di layar? Hanya bedanya kan bisa mobile. Apalagi kalau kita stylenya kurang, ya ikut milenial dikit lah sama anak-anak itu, sampai warna baju kita dihafal sama anak. Baju di video kemarin itu dipakai bu guru lagi. Nah, RRI juga saya cek begitu. Sampai saya minta grafik pendengarnya itu kecenderungan dari mana. Nah, rupanya membangun komunikasi melalui media pembelajaran ini Bapak dan Ibu. Kita harus pola strategi tadi yang saya sebut aksi, interaksi, dan sosiometri itu harus kita imbangi dengan kebutuhan stylish anak-anak. Coba lihat di sekolahan itu, saya baru 1 bulan yang lalu itu meresmikan FOSISMA di provinsi, Forum OSIS Sekolah dan Madrasah. Jadi ada hampir 500 anak ketua OSIS saya kumpulkan. Dan saya tanya kepada mereka, di antara kalian yang hadir di sini ini, siapa yang jadi idola di sekolahnya? Jadi hanya belasan yang angkat tangan. Saya tanya, kenapa kau bisa jadi idola? Suara saya paling banyak ketika dipilih. Dan yang lain kemana? Kenapa kalian tidak berani mengatakan diri jadi idola? Ya karena saya ikut kompetisi, ada orang lain. Artinya yang terpilih, yang dipilih itu kan punya kriteria, anak-anak punya kriteria. Ketika kriteria itu muncul pada pengurus OSIS misalnya yang terpilih itu, artinya dia disukai oleh kelompok pada komunitas anak itu, beri peran dia Pak. Jadi kita jangan show force. Kita sendiri yang menjadi bagian dari itu sehingga anak tidak menarik. Karena itu 2021 yang lalu saya off-kan dulu dia. Kita mencari formula yang paling menarik kayak apa sih. Akhirnya kita coba polanya adalah outdoor class. Jadi belajar di luar kelas, belajar sambil berkarya, belajar sambil berolahraga, belajar sambil berekspresi, belajar sambil diskusi, belajar sambil membuat ruang-ruang untuk dia bisa diperhatikan teman-teman. Karena itu 2 tahun yang lalu Bapak Ibu saya setelah mengevaluasi, saya mengeluarkan kebijakan di NTB ini namanya Sabtu Budaya. Jadi setiap Sabtu itu anak-anak sekolah itu 3 jam pertama boleh tidak belajar. Mereka boleh berpantun, boleh bernyanyi, boleh berdrama, boleh bermain gendang, boleh pidato, boleh senam, boleh gotong royong, boleh pemilihan OSIS, terserah. Semua aktivitas itu saya minta Sabtu. Maka setiap Sabtu saya smartphone saya nggak pernah lepas saya pasti respon semua teman-teman. Kegiatannya apa? Kegiatannya apa? Bentuk kegiatan anak apa? Nah, momen-momen itu bisa menjadi setting lokus, setting suasana, setting tokoh. Di ruang pojok ekspresi Sabtu Budaya itu kelihatan kok anak yang tampil lalu diberi aplaus oleh temannya dengan anak yang maksimal tampil tapi hanya ditongkrongi, dilihat gitu. Itu secara tidak langsung memilih tokoh-tokoh di kelompok mereka. Kalau ketemu tokohnya misalnya punya siswa 1000, tiba-tiba si Ali muncul. Begitu Ali muncul, lo hirup pikir setengah mati. Ini berarti pilihan anak. Maka Ali bisa menjadi bagian untuk menjadi apakah figuran, apakah tokoh pendamping dari video yang Bapak Ibu bikin. Karena sekolah itu butuh si Ali, anak-anak itu butuh si Ali. Tetapi kalau Bapak dan Ibu pilih anak yang smart, kirinya dominan, serius banget. Jadi yang bangga itu gurunya.
tetapi siswa tidak nikmatin. Akhirnya kita bikin itu hanya untuk guru dan anak itu saja. Begitu kita evaluasi, kamu pernah nonton? Pernah. Bisa buat resumenya? Harus kita nonton ulang, Pak. Nonton ulang katanya, karena ada perintah resume. Kenapa? Tidak menarik. Nah, itu di strategi. Turun sedikit. Yang ketiga, kita harus memastikan metodologi. Ya Bapak Ibu, tentu di dalam penyusunan bahan ajar saya hanya bisa memberi masukan karena saya juga background saya guru. Saya pernah mengajar di SMA, di SMP, bahkan SD. SPG terakhir saya 92, mendapat di daerah terpencil, tapi karena saya dapat beasiswa lalu S1, ikatan dinas saya ditugaskan di SMP, naik kelas saya. Di SMP saya 4 tahun, geser ke SMA. Di SMA saya mengajar 4 tahun, geser ke SMK. SMK saya mengajar 3 tahun, di kampus 10 tahun. Dan sampai sekarang ngajar di Pasca Sarjana. Jadi tahu betul maruah kelas. Gimana sih anak SD sama SMP itu jikapinya sama anak SMA, SMK. Itu beda Pak Ibu. Apalagi SLB. Nah SLB ini luar biasa. Susah banget. Makanya saya sangat hormat pada teman-teman guru SLB. Kalau setiap saya turun ke SLB itu tidak pernah bisa bicara tuh, selain saya hanya menikmati suasananya bersama guru. Orang bapaknya juga jarang. Karena brand pemikiran kita yang brilian misalnya ditawarkan kepada SLB, orang untuk paham aja sulit. Saya berkali-kali dibentak ke sekolahan itu oleh anak autis. Dibentak saya. Jangan ganggu saya sedang menulis. Kepala sekolah bilang, ini kepala dinas, jangan dibentak. Dia tidak paham kepala dinas itu apa. Saya bilang biarin aja, saya menikmati dibentak-bentak. Soalnya saya tidak pernah dibentak sama orang Pak. Begitu masuk SLB ketemu anak autis dibentak-bentak saya. Pindah ke kelas lain, tiba-tiba saya dirangkul, tiba-tiba dipeluk sama anak-anak. Kira-kira video untuk mereka itu kayak apa cocoknya? Karena yang SLB diperlukan interaksi yang sangat cepat, sangat luar biasa dengan anak-anak kita. Berarti pilihan metodenya. Banyak metode-metode yang saat ini berkembang. Salah satu Bapak dan Ibu di kurikulum kita itu mengenal namanya PGBL, Project Based Learning. Saya memberanikan diri sejak 3 tahun yang lalu sedikit upgrade. PGBL itu design by design di otak kita, tetapi wujudnya ada dong. Wujudnya itu namanya PBL, Production Based Learning. Jadi diberangkat mulai dari problem solving atau problem based learning. Kita naikkan dikit upgrade-nya di metodologi kita, project based learning, dan output kita production. Bapak dan Ibu yang akan menyusun nanti ini tidak lagi project saja, tapi production. Ada hasil, ada barang, ada wujud. Oke, turun dikit metode pilih. Yang menentukan berikutnya di level keempat, mulai pendekatan, strategi, metode. Langkah berikutnya adalah teknik. Pilihan teknik kita ini Bapak dan Ibu, ketika mengajar itu kita tentu lihat audiensnya. Saya ingat sekali banyak murid-murid saya waktu masih mengajar di SMA, SMK itu yang nakal. Dan mereka dominan mengambil duduk di belakang. Anak-anak bandel-bandel itu biasanya di belakang supaya bisa ganggu temannya. Duduknya di belakang, baris di belakang. Yang serius di depan, karena dia tidak mau diganggu. Sehingga di kelas itu dia kelompokkan dirinya sendiri sudah anak-anak itu. Begitu kita bertanya, pasti dia bilang yang paling depan itu misalnya Nita jawab. Yang jauh yang belakang yang bandel tadi. Jadi kan tidak langsung bahwa dia sudah mengaku kekalahan, tapi ditransfer ke orang lain biar kita yang mewakili kelasnya. Kalau di dalam teknik penguasaan kelas kita terbatas Bapak dan Ibu, maka anak itu akan monoton. Tidak ada interaksi apalagi sosiometri dalam kelas.
Makanya alhamdulillah lahir guru-guru merdeka dengan diferensiasi approach itu tidak lagi kita terpaku kepada kriteria ketuntasan. Begitu kriteria ketuntasan, lalu anak kita just, anak kita vanis, anak kita lalu beri iming-iming, awas kamu gak serius remedial. Kata-kata remedial itu momok. Padahal dia sederhana remedial. Uji ulang, perbaikan sederhana. Kalau dia tidak bisa, ada tahapan lain namanya retake. Retake itu belajar mengulang ujian semuanya. Tidak mampu, baru terakhir namanya recourse. Jadi remedial, retake, recourse itu tahapan paling akhir recourse. Nah, di kurikulum merdeka, remedial, retake, recourse itu hampir tidak terlihat karena ada kolaborasi yang dibangun untuk membangun sistem pembelajaran supaya arahnya ke enjoyable learning. Jadi kalau kita pahami Bapak Ibu, coba baca capaian pembelajaran kita yang dirumuskan sampai menghasilkan bahan ajar modul yang Bapak Ibu susun ini. Kalau secara runut peristiwanya kita lihat, oh maunya seperti ini dan pilihan teknik saya seperti ini. Dan terakhir Bapak dan Ibu yang harus kita pahami dalam didaktik metodik kita adalah prosedur, tahapan-tahapan kerja. Nah, saya ingin men-stressing sedikit saja tentang prosedur kerja kita ini dengan melibatkan kira-kira kalau bikin video pembelajaran supaya menarik itu apa saja sih minimal yang harus ada. Ya, saya punya catatan ini yang saya ingat saja ini. Pertama, harus berani memberi animasi. Sekarang kita download, kita punya feature, bahkan anak-anak kita itu sudah bisa podcast. Bahkan untuk sekolah tertentu dengan perlengkapan yang lengkap itu bisa broadcast. Karena saya memahami bahwa kita smartphone kita di siswa ada, di guru ada, di sekolah multimedianya lengkap. Kemudian sekolah juga punya audio yang bagus, mereka punya podcast. Hanya tahun ini saya mengeluarkan kebijakan namanya ISONET. Sudah berjalan kurang lebih 1 semester. ISONET itu macam siaran langsung, Bapak. Jadi reporternya siswa, wartawannya siswa, tokohnya siswa, naskah disiapkan oleh rambu-rambu disiapkan oleh guru. Ya mirip kayak shooting lah dalam zaman dulu, kita shooting pendek. Akhirnya apa yang terjadi? Anak kita online kan, kita rekam, dan dia bersiaran, berwarna di lokasi di pantai, memberikan penjelasan kepada kawannya, berkreasi dia, menari dia. Ternyata dia bawa di smartphone dan dia sampaikan, coba buka link ini Bapak pada orang tua, buka link kita ini. Di mana kamu nak kok bisa masuk TV? Kok bisa kamu ada di handphone? Apa yang terjadi? Konfidensi anak tentang potensinya bisa dia tunjukkan kepada guru, pada orang tuanya, pada temannya. Dan mereka membangun jejaring dan saling share. Share minimal di kelompok kelasnya, kelompok kelas, kelompok sekolah, dan terus saling share. Dan dia katakan pola ini pola animasi, yang animasi langsung oleh anak. Kamu kalau mau masuk di TV ini minggu depan siap ya, saya wawancarai. Di mana kamu mau? Materinya apa? Tanya Bu Guru. Saya beri brand namanya ISONET di semester ini. Insya Allah 17 Desember nanti kita launch di ulang tahun NTB, dan itu menjadi bagian pembelajaran yang sedang kami lakukan di Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, selain animasi Bapak dan Ibu, pola yang dianjurkan dalam video pembelajaran yang menarik itu dibuat skenario agar lebih ke storytelling. Coba kalau kita saja lah yang orang dewasa kayak gini, kalau mendengar cerita kan asik. Tapi kalau mendengar bacaan rumus,
Reset di YouTube saja, lebih menarik, unik yang sifatnya cerita berjalan atau mendengarkan paparan yang sistematis. Sebenarnya di YouTube, di Medium gitu, gurunya jelaskan kayak gini di video, di sampingnya ada tayangan ini. Jadi kalau seperti itu kan kita evaluasi Pak Ibu. Saya juga menyebarkan Google Form, berikan video ke anak-anak, berikan Google Form. Pertanyaannya adalah menarik enggak? Karena anak-anak tidak ada identitas, jawabnya ada yang iya menarik, ada yang tidak menarik. Lebih banyak tidak menarik. Tapi begitu mengatakan tidak menarik, misalnya dia 60%, saya panggil teman-teman tuh, anak-anak bilang kamu bikin itu tidak menarik. Padahal kita sudah maksimal Pak Kadis. Energi kita sudah berlebih kita keluarkan. Iya tapi audiensnya bilang tidak menarik. Kan harus kita evaluasi apa yang tidak menarik. Jangan-jangan dari suara, jangan-jangan dari tokoh, jangan-jangan dari materi, jangan-jangan dari gaya kita. Maka diberikan informasi oleh kita, oleh ilmu kita bahwa coba pola storytelling itu pasti akan lebih bagus. Nah, yang ketiga itu polakan agar bisa berinteraksi dengan siswa. Video kita itu Bapak dan Ibu mungkin ada pola interaksi yang nanti bisa direspon. Ada slot setelah tayangan video, anak juga bisa muncul di video kita. Berarti biasanya begini ini butuh tayangan online. Dengan pola pembelajaran yang sekarang kita ikuti ini, anak-anak di mana saja dengan kelompok komunitas mereka bisa membuka di mana saja kebutuhan belajar. Oke. Yang keempat adalah gunakan visual yang menarik. Visual yang menarik. Maka tadi saya katakan belakangan ini yang lebih diminati anak belajar itu adalah dengan pilihan outdoor class. Kelas di luar. Yang kelima, supaya menarik itu suara optimal. Kepada Ibu, kalau suara kita yang direkam, siswa sudah hafal. Jangankan di dalam televisi, di video kita teriak, Bu Guru ini sudah itu punya suara. Perlu varian. Ada kita mengenal istilah dubbing, pelakunya dubber. Harus kita berani. Kalau kita memang misalnya suaranya nggak pas, nggak menarik buat anak, pakai suara lain, pakai dubber, proses dubbing. Nah ini suara optimal. Nah dalam proses suara optimal ini tentu harus ada penegasan vokal kita yang harus bulat. Yang keenam, boleh videonya serius, tetapi bikin agak santai, kayak tadi itu, dengan interaksi dua arah atau sosiometri multi arah, itu akan memberi nuansa lebih asik bagi anak-anak. Yang ketujuh itu jangan lama-lama, singkat padat. Coba tonton sekarang TikTok, YouTube, ceramah, saya ceramati sekarang. Menarik itu hanya 3 menit, orang betah nonton. Kalau sudah dia lebih 3 menit, ke 5 menit, 10 menit, orang pindah ke channel lain. Dia cari yang lain, dia scroll, tonton, tidak menarik, kenapa kelamaan? Scroll, pilih lagi yang menarik. Oh ini menarik, begitu lewat 3 menit kelamaan, scroll lagi. Berarti video kita itu singkat-singkat. Pasti Bapak Ibu protes, Pak, message-nya nggak nyampe, belum selesai message-nya ini. Gimana kita mau megangnya? Maka harus kita inventarisasi entry point mana yang sulit dipahami anak, itu yang di videokan, itu yang divisualkan. Bayangkan, Bapak Ibu mau mengajar 45 menit, videonya 45 menit. Anak tidak bakal betah nonton.
maka dia akan menarik kalau singkat, kalau padat. Dan terakhir itu adalah pelibatan siswa itu menjadi tokoh dalam pembelajaran kita. Nah, ini beberapa tips